Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan kegiatan rutin kita, yakni kita sama-sama kembali mengingat atau mengulang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya kepada kita. Betapa pentingnya kita meneladani dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW beserta para pengikutnya, ulama yang menyampaikan ajarannya kepada kita. Di antara banyak pelajaran yang bisa kita ambil adalah sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada suatu ketika pernah ditanya oleh yang lain. Beliau pun ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh di luar logika kita, di luar dugaan kita semuanya. Apa yang disampaikan atau ditanyakan kepada sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Yang pertama, ma asqalu minas sama'i wa ma awsa'u minal ardi. Sahabat Sayyidina Ali mendapatkan sebuah pertanyaan, ma asqalu minas sama'i wa ma awsa'u minal ardi wa ma aghna minal bahri wa ma ashaddu minal hijri wa ma aharru minan nari wa ma abradu minaz zamharir wa ma amarru minas summi. Pertanyaan pertama, ma asqalu minas sama'i. Wahai sahabat Sayyidina Ali, apakah yang lebih berat dibandingkan dengan langit? Ini pertanyaan yang sulit kita jawab. Di samping itu juga sahabat Sayyidina Ali mendapatkan 6 pertanyaan yang lainnya. Wa ma awsa'u minal ardi. Dan apa yang lebih luas daripada bumi? Wa ma aghna minal bahri. Apa yang lebih kaya jika dibandingkan dengan lautan? Wa ma ashaddu minal hijri. Apa yang lebih keras daripada batu? Wa ma aharru minan nar. Apa yang lebih panas daripada api? Wa ma abradu minaz zamharira. Apa yang lebih dingin daripada zamharir? Dan yang terakhir, wa ma amarru minas summi. Dan apa yang lebih pahit dibandingkan dengan racun? Maka sahabat Sayyidina Ali menjawab dengan tegas pertanyaan-pertanyaan berikutnya tanpa memberikan penjelasan dari kelanjutan pertanyaan tersebut. Kata sahabat Sayyidina Ali, al-buhtanu 'alal baraya asqalu minas sama'i. Apa artinya? Berbohong kepada makhluk lebih berat daripada langit. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu berbohong merupakan salah satu sifat atau tanda daripada orang munafik. Bahkan berbohong juga salah satu hal negatif yang akan menghasilkan hasil negatif dibarengi dengan hasil-hasil negatif berikutnya. Artinya apa? Sombong itu awal atau pangkal atau muara daripada keburukan-keburukan yang hadir di hadapan kita. Kemudian yang kedua, sahabat Sayyidina Ali menjawab, wal haqqu awsa'u minal ardi. Dan kebenaran atau hak ternyata lebih luas daripada bumi. Jawaban kedua ini merupakan jawaban dari pertanyaan, wa ma awsa'u minal ardi. Dan apa yang lebih luas daripada bumi. Maka sahabat Sayyidina Ali menjawab, al-haqqu wal haqqu awsa'u minal ardi. Dan sesuatu kebenaran dan sesuatu yang hak
itu lebih berat daripada, lebih luas daripada bumi. Betapa tidak kalau kita mudah memaafkan orang lain, kalau kita jauh dari kebohongan, kalau kita terus berada di jalan kebenaran, kita tidak akan pernah ragu bertemu dengan siapapun. Kita tidak akan pernah punya beban berhadapan dengan siapapun. Kita tidak akan pernah merasa sempit atau dipersempit oleh apa yang telah kita perbuat. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetaplah pegang teguh kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, para sahabatnya dan ulama hingga sampai kepada kita semuanya. Kemudian sahabat Sayyidina Ali melanjutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Wal qalbu al-qani'u aghna minal bahri. Jawaban ini merupakan dari sebuah jawaban dari pertanyaan. Wama aghna minal bahri, dan apa yang lebih kaya dibandingkan dengan lautan. Kita tahu lautan itu menyimpan kekayaan yang luar biasa. Kita sering mendengar kalau energi yang ada di dasar bumi itu diantaranya adalah di lautan. Belum lagi kehidupannya. Indonesia adalah negara kaya. Salah satu kekayaannya adalah yang dimiliki oleh Indonesia, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa apa yang ada di dalam laut, yang ada di negeri kita tercinta ini. Sahabat Sayyidina Ali menjawab, wa qalbu al-qani'u agna minal bahri, dan hati yang qanaah itu lebih kaya daripada laut. Qanaah itu merupakan salah satu hal yang menjadi esensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan bahwa singkatan dari takwa itu, takwa memiliki 4 kalimat, yakni ta, qaf, nun, dan waw. Taknya tawadu. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang yang tawadu. Artinya apa? Artinya rendah hati, tapi tidak rendah diri. Kemudian yang kedua, qaf daripada kalimat takwa itu mengandung arti qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang menerima apa adanya ternyata itu lebih kaya daripada lautan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jangan sesekali hati kita dibalut atau dibarengi atau diisi dengan kebencian di dalam diri kita. Jangan sesekali hati kita mendekati hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam lubang yang ada di dalamnya, yakni penyakit hati. Di mana penyakit hati itu, darinya kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal sebuah doa. Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan. Ham dan hazan itu adalah sebuah penyakit yang sumbernya di dalam hati. Mungkin hati kita pernah suatu ketika tiba-tiba gelisah tanpa sebab. Tiba-tiba gundah gulana. Bahasa kerennya itu hati kita galau, begitu ya. Galau, bahasa anak mudanya hari ini hati kita galau. Tiba-tiba hati kita galau, entah itu sebabnya dari mana kita nggak tahu. Padahal lagi diam saja dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu penyakit yang akan menghadirkan suatu hal yang negatif yang membuat hati kita yang menjadi sempit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubika minal bukhli wal kasal. Selain ham dan hazan, kita pun harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang utamanya dari penyakit hati yang lainnya. Apa itu? Minal bukhli wal kasal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat bakhil. Bakhil itu kikir, gak mau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ranting NU Damai punya program, kegiatan. Tentu bukan semata-mata program yang tidak membutuhkan pengorbanan, tapi ada pengorbanan-pengorbanan yang dikeluarkan di dalamnya. Maka kalau kita memang melihat ini sebuah dakwah, jangan pernah kita kikir di dalam membantu kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini salah satunya yang harus kita pahami.
wal kasal. Dan lain adalah malas. Malas itu juga sumbernya di dalam hati. Apabila hati kita menjadi hati yang malas, tentu badan kita pun akan malas melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat positif. Oleh karenanya, hindarkan diri kita dari sifat malas. Karena sifat malas itu adalah sifatnya orang-orang yang memiliki penyakit hati, yang merupakan bagian dari penyakit hati itu sendiri. Maka ingat kata sahabat Sayyidina Ali, wa qalbu al-qani'u agna minal bahri, dan hati yang qanaah itu lebih luas daripada lautan, lebih kaya daripada lautan. Betapa tidak, yang mahal di dunia ini adalah bukan kekayaan. Yang mahal di dunia ini melainkan ketenangan hati kita. Kaya tidak menjadi jaminan kita menjadi pribadi yang tenang hatinya. Banyak harta tidak menjadi jaminan kita menjadi orang yang memiliki ketenangan di dalam hati. Banyak yang kita miliki, yang Allah amanahkan kepada kita, bukan berarti itu akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Hati yang tenang adalah hati yang mampu menerima apa adanya. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini merupakan sumber daripada kehidupan kita. Maka kalau kita ingin hidup baik, perbaiki hati kita, perbaiki perbuatan kita. Itulah kenapa Rasulullah SAW melalui para ulama menyampaikan kepada kita, niat itu salah satunya tempatnya di dalam hati. Oleh karenanya, tajdidun niat, senantiasa memperbaiki niat kita, luruskan kembali niat-niat baik kita kepada siapapun, entah itu kepada orang yang berbuat baik kepada kita ataupun kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka terima itu dengan hati yang luas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah kekayaan kepada kita berupa ketenangan di dalam hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan berikutnya, wa ma ahar minan nar, dan apakah yang lebih panas dibandingkan wa ma asyaddu minal bahri. Mohon maaf. Pertanyaan berikutnya, wa ma asyaddu minal bahri, dan apakah minal hijri, dan apakah yang lebih keras daripada batu. Wa ma asyaddu minal hijri, dan apakah yang lebih keras daripada batu. Ternyata sahabat Sayyidina Ali menjawab, wa qalbul munafiku asyaddu minal hajri. Hatinya orang munafik itu lebih keras daripada batu. Kerasnya batu masih bisa dihancurkan dengan martil, dengan palu godam, dengan alat berat dan lain sebagainya. Tapi kerasnya hati orang munafik, dia tidak akan mampu menerima kebaikan dari siapapun. Dia tidak akan mampu menerima nasihat dari siapapun. Kenapa? Karena orang munafik sudah identik di antara 3 ciri orang munafik ini. Salah satunya identik pada orang tersebut, itulah yang menghalangi hatinya tidak mampu menerima apapun yang disampaikan oleh orang lain. Kita ketahui Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa ayatul munafik, ciri-cirinya atau tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Ketika dia berbicara, dia akan berbohong. Dia berbicara apapun, dia pasti dicampuri dengan kebohongan. Walaupun ada kaidah mengatakan qad yasduqul kadzib. Terkadang orang yang berbohong itu juga ada benarnya. Terkadang tidak selamanya orang yang berbohong itu perkataannya bohong. Akan tetapi kalau dihubungkan dengan hatinya, orang yang sering berbohong kepada siapapun, dia akan terus bergelut dengan kebohongan dan akan membuat hatinya keras. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Ketika diberikan amanah maka dia berkhianat. Bentuk pengkhianatan terhadap amanah itu banyak jenisnya. Akan tetapi kita tidak serta-merta menilai orang, oh ini orang munafik, oh ini orang yang khianat terhadap amanat. Ternyata siapa yang berhak menilai semua itu? Yang berhak menilai semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu orang munafik siapa, teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau bahkan mungkin kita sendiri, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang-orang yang berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Baik itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita,
ataupun amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita, ataupun amanah-amanah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yakni masih ada beberapa pertanyaan lagi, di antaranya wa ma harum minan nar wa ma abradu minaz zamharir wa ma amuru minas sumni. 3 pertanyaan lagi akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Insyaallah di kesempatan yang akan datang, saya nanti di sini akan ditemani oleh teman kita gitu, sambil santai-santai nanti insyaallah. Malam ini kebetulan sound kita masih belum di set. Nah, insyaallah nanti kedepannya bisa ngasik lah, ngaji sambil main musik begitu. Nah, ini mari kita ajak teman-teman kita agar sama-sama menyaksikan dakwah ini. Siapapun yang mendukung dakwah ini, Anda tidak perlu jauh-jauh melakukan hal-hal yang lebih atau melakukan hal-hal yang di luar batas. Cukup kita melihat atau mendengarkan setiap program yang dibawakan oleh Ustadz Andri dan teman-teman dari NU Ranting Damai. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah berikutnya akan kita lanjutkan lagi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga anggota badan kita, menjaga perbuatan-perbuatan kita, dan yang terpenting kita harus menjadi orang yang senantiasa keimanannya terjaga sepanjang waktu, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الداعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم وفق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.